Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah pada ibadah Bible Study hari Kamis. Persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mohon lawatan Tuhan bila pada sore malam hari ini kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Angkat pujian sejauh timur dari barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih berterima kasih
yang tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami umat-umat-Mu. Tapi ajar kami ya Bapa untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam menjalani hidup ini. Urapi hamba-Mu Bapa, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apapun yang kami sampaikan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan kebenaran ini di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita akan membahas ya satu momen yang seringkali tidak dalam perhatian kita ya. Satu hal yang mau saya sampaikan adalah bahwa setiap orang percaya ini tidak sama cara mengawali hidup mereka sebagai orang percaya. Ya, sekali lagi, setiap kita ini tidak memiliki cara yang sama di dalam mengawali hidup kita sebagai orang Kristen. Ya. Jadi masing-masing orang percaya itu tidak sama bagaimana cara mengawali hidup kekristenan mereka, cara mengawali pengabdian mereka pada Tuhan. Setiap orang tidak sama. Demikian juga dengan bagaimana cara mereka mengakhiri hidup kekristenan mereka. Ya, tidak sama juga. Bagaimana cara mengakhiri hidup kekristenan mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang percaya atau sebagai hamba Tuhan, seringkali tidak sama. Ya. Ada orang-orang yang mengawali cara mengabdi kepada Tuhan, ya. Cara mengawali mereka menjalani hidup kekristenan itu dari sekolah minggu, ya. Jadi mulai dari sekolah minggu dia sudah aktif setia ikut ibadah sekolah minggu. Demikian juga remaja, pemuda, nanti dewasa muda sampai masa tuanya, dia menjadi orang-orang yang setia. Ya. Jadi cara mengawali seseorang untuk menjalani hidup kekristenan itu tidak sama. Nanti ada lagi orang lain yang cara mengawali hidup kekristenannya mungkin mulai setelah SMA. Ya, setelah SMA dia baru tergerak menjalani hidup kekristenannya dengan lebih sungguh-sungguh. Ya. Mungkin ada lagi kita ketemu orang-orang yang mengawali hidup kekristenannya ketika dia sudah lulus perguruan tinggi, sudah mulai menginjak bekerja. Ya, dia mulai menjalani hidup kekristenannya dengan benar. Bahkan ada saudara-saudara kita yang mengawali hidup kekristenan itu pada usia yang sudah cukup tua, ya di atas 45 tahun, di atas 50 tahun. Demikian juga dengan cara mereka mengakhiri hidup kekristenannya. Ada orang-orang yang mengakhiri hidup kekristenannya dengan manis, dengan indah. Demikian juga ada mereka yang mengakhiri hidup kekristenannya dengan memilukan, ya, dengan tragis. Bahkan tidak jarang mereka terhilang dari Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang merintis hidup kekristenannya, mengawali hidup kekristenannya dari mulai sekolah minggu, tetapi ternyata dia mengakhiri hidup kekristenannya dengan tidak indah. Sekolah minggu setia, remaja, pemuda, sampai dewasa muda, tetapi ternyata di akhir hidupnya justru mereka tidak setia. Dia menjalani hidup kekristenan asal saja, atau bahkan bisa dia menjadi orang yang terhilang. Ya, artinya apa? Dia meninggalkan imannya. Ada, ya.
Demikian juga dengan orang-orang yang mengawali hidup kekristenannya ketika dia dewasa. Ya, dia SMP, SMA, atau bahkan setelah usia di atas 45 tahun. Tetapi ternyata orang ini bisa mengakhiri hidup kekristenannya dengan indah. Ya, dia bisa mengakhiri hidup kekristenannya dengan indah. Nah, kita tidak tahu mengapa ada orang-orang bisa seperti itu. Ya, kita tidak tahu apa yang melatar belakangi sehingga banyak orang cara mengawalinya seperti itu dan cara mengakhirinya juga seperti itu. Tentu kita tidak tahu motivasi terdalam dari orang tersebut. Ya, mengapa dia kok baru setelah lulus SMA atau setelah usia sekian baru dia serius atau bahkan baru menjadi orang percaya. Dan kita juga bisa memahami kenapa justru di usia yang cukup tua, ya, di atas 55 tahun, justru dia menjadi orang percaya yang tidak setia, atau bahkan saya katakan meninggalkan iman percayanya. Nah, ini yang tragis, ya. Maka Alkitab, di dalam Alkitab ada katakan, ya, yang terakhir menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terakhir. Ya, ini kita tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Tetapi saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti kekristenan, mari kita menjalani hidup kekristenan itu dengan konsistensi yang membanggakan. Artinya kalau kita sudah mengawali hidup kekristenan itu dengan benar, mari kita mengakhirinya juga dengan benar. Mari kita mengakhirinya dengan benar. Ya. Dan memang seringkali kita menemukan ada orang yang mengakhiri perjalanan hidup kekristenannya dengan indah. Di penghujung hidupnya, justru di penghujung hidupnya dia bisa melakukan yang terbaik. Dia bisa mengakhiri yang begitu indah. Saat injury time, ya, kalau di dalam sepak bola itu ada istilah injury time. Jadi waktu yang udah mepet, mau peluit panjang, mau ditiup tanda berakhirnya pertandingan, ya, itu injury time. Saat-saat akhir. Dan mereka ada juga orang yang seperti itu. Di ujung hidupnya justru dia bisa menunjukkan, ya, suatu peragaan hidup yang cukup membanggakan. Ya. Nah, ini ditunjukkan. Ya, memang ini ada mengandung pertentangan, ya, jadi masih dipertanyakan. Penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus, ya, penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus. Kita tahu apa yang dikatakan oleh penjahat itu, dan kita juga tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap penjahat ini. Kalau kita menyimak hal ini, sepertinya ada rasa kok tidak adil, gitu ya. Ya, kok tidak adil. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh penjahat itu sebelum dia memasuki masa akhir hidupnya disalib bersama Tuhan. Kita tidak tahu apa yang dilakukannya pada masa lalunya, kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu bahwa penjahat itu ternyata mendapatkan respon positif lewat perkataan Tuhan. Saat ini juga engkau akan ada bersama aku di dalam Firdaus. Dan itu mengagetkan banyak orang. Tentu kita akan mempertanyakan, kok bisa penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus itu
Tuhan katakan saat ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus. Firdaus itu tempat nyaman di mana kita sambil menunggu penghakiman terakhir. Ya, jadi ketika orang dipanggil Tuhan, ya, rohnya ada di tempat Hades. Hades yang nyaman atau Hades yang tidak nyaman. Nah, Hades yang nyaman ini yang seringkali dikatakan Firdaus, sambil menunggu penghakiman terakhir dia ada di dalam Firdaus. Ini tempat yang nyaman. Ya. Demikian juga dengan Rahab perempuan sundal itu. Semua tahu dia adalah perempuan sundal, ya, seorang pelacur. Tetapi Alkitab katakan dia dijadikan sebagai contoh untuk saksi iman di dalam kitab Ibrani. Ya. Ini seringkali yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Pantaskah mereka orang-orang seperti itu mendapatkan kedudukan yang begitu terhormat? Saya percaya ada banyak pihak yang tidak bisa memahami mengapa penjahat di samping Tuhan Yesus ini mendapat perlakuan yang istimewa dari Tuhan. Sementara banyak orang tidak melihat bahwa dia adalah orang percaya yang bisa menunjukkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang melihat. Ya. Tetapi kenyataannya Tuhan mengatakan saat ini juga kamu akan ada di Firdaus bersama aku. Nah, ini yang seringkali membuat kita bertanya-tanya, apakah itukah keadilan Tuhan? Itulah keadilan Tuhan. Nah, nanti kita akan bahas masalah ini. Tetapi di sini yang saya pesankan kepada Bapak Ibu Saudara, seharusnya orang percaya itu harus membangun dengan kokoh fondasi kekristenannya. Jadi kita ini harus membangun dengan kokoh fondasi kekristenan kita. Nah, kalau kita sudah bisa membangun fondasi kekristenan kita dengan kokoh, lah ini kita tularkan, ini kita ajarkan pada anak-anak kita. Kita juga mempersiapkan anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, supaya mereka juga memiliki fondasi kekristenan yang kokoh. Jadi nanti dia tidak akan mengakhiri hidup kekristenannya dengan cara tragis. Ya, yang tadi saya katakan ada beberapa orang yang mengawali dengan sekolah minggu, ya, dia setia dari sekolah minggu, dari remaja, pemuda, tetapi di akhir hidup kekristenannya dia tidak ada spirit, dia tidak ada gairah untuk memperagakan hidup kekristenan yang berkenan. Bahkan tragisnya ada di antara mereka yang meninggalkan imannya. Ini saat ini menyedihkan. Ya. Jadi seperti bangunan fisik, kokoh dan kuatnya, ya, kokoh dan kuatnya bangunan itu ditentukan oleh apa? Material yang dipakai. Jadi kalau bangunan fisik, gedung, ya, apa itu gedung, apakah itu jembatan, apapun bangunan fisik, ya, itu yang menentukan kokoh kuatnya itu tentu material yang digunakan, ya, dan arsitek di belakang bangunan itu, siapa yang merancang. Nah, demikian juga dengan orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kualitas manusia batiniah kita, kualitas manusia batiniah orang percaya ditentukan oleh kualitas firman Tuhan yang mengisi bejana hatinya, dan tentu hamba Tuhan yang membimbing orang-orang percaya ini menjalani hidup kekristenan. Jadi hamba Tuhan, seorang gembala itu bagaikan arsitek bangunan. Dia sebagai arsitek yang mempersiapkan jemaatnya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah,
ya, tanpa cacat celah dan kerut, yang akan dipersembahkan di hadapan Tuhan. Ini mestinya kualitas jemaat ini hasil karya dari para gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan ini. Jadi guru rohani. Karena orang percaya dia harus memiliki guru rohani. Tidak bisa kita hidup tanpa memiliki guru spiritual, tidak bisa. Jadi menjalani hidup dengan otodidak. Waduh, kita bisa main musik dengan otodidak, bisa. Ya, bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris bisa otodidak. Tapi di dalam hal kekristenan itu sulit. Ya, karena ada saatnya kita tidak mengerti apa yang dimaksud Alkitab, apa yang dimaksud firman-firman Tuhan ini di dalam Alkitab. Kita tidak mengerti, dan disitulah kita harus memiliki guru rohani. Ya, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang akan menjelaskan, yang akan menjabarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan orang percaya harus punya, sehebat apapun dia, tidak boleh dia nggak punya guru rohani. Tidak boleh. Ya. Dia pasti memiliki keterbatasan. Apakah dia seorang doktor, dia insinyur, apapun profesinya. Tapi ada saatnya dia akan mentok dalam hal kebenaran firman Tuhan. Dan dia perlu orang lain untuk membantu, membimbing, mengarahkan, supaya dia bisa memahami dengan benar apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ya. Jadi orang percaya harus memiliki bangunan rohani, fondasi kekristenan yang kokoh. Dan kita harus mempersiapkan anak-anak kita seperti itu. Dan akhirnya kalau memang anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang setia, konsisten untuk mengikuti ibadah, konsisten mereka melakukan apa yang kita anjurkan, misalnya membaca Alkitab, ya, ada misbah doa, dan anak-anak kita rutin melakukan, mereka pasti manusia batiniahnya terus akan digarap oleh Tuhan, digarap oleh Tuhan. Dan satu saat nanti dia akan mengakhiri hidup kekristenannya dengan sangat indah. Dan orang untuk memahami kebenaran firman Tuhan, orang untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan yang sampai bisa merubah karakternya, bisa merubah kualitas manusia batiniahnya, itu tidak cukup dia hanya mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan sekali, 2 kali, 3 kali, tidak cukup. Sebulan, 2 bulan, setahun, tidak cukup. Tidak cukup. Saya merasakan hal ini. Ya. Jadi kita harus terus mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kuat, ya, yang kualitasnya memang kualitas yang bagus, seperti bangunan fisik. Kokohnya bangunan fisik ditentukan oleh material yang dipakai. Jadi pasirnya yang pilihan, semennya yang pilihan, ya, nanti ditambah apalagi besi, ukuran besinya yang memang cukup besar. Nah, itu yang menentukan kokohnya bangunan fisik. Demikian juga dengan kekristenan kita. Kokohnya fondasi kekristenan kita ditentukan oleh kualitas firman yang kita pahami, yang masuk mengisi bejana hati kita. Kalau firman-firman yang kita dengar hanya itu saja, yang sifatnya hanya penghiburan, menguatkan, ya, apalagi kalau isinya hanya itu saja, kita tidak akan memiliki bangunan rohani yang kokoh. Ya, bukan tidak boleh, firman Tuhan sih banyak. Ya, ada yang menghiburkan, memberikan kekuatan, ada yang menegur. Jadi harus macam-macam. Ya. Jangan kita hanya bisa menerima firman Tuhan yang sejenis ini, memberikan penghiburan yang menguatkan, yang buat saya tidak khawatir. Jangan. Sementara ketika firman itu keras dan menegur, bahkan firman itu seringkali mengarahkan, membawa kita untuk diajak
berbicara tentang realitas, yaitu tentang kekekalan, tentang kematian, kita nggak boleh nolak. Bosan firmannya kematian melulu. Ya sekali-kali kita harus mendengar hal seperti itu karena realitasnya memang itu. Itu justru yang realistis. Karena setiap kita pasti akan masuk masa seperti itu. 3 hal ini yang tidak mungkin lepas dari orang percaya. Jadi masalah pasti ada. Sakit penyakit cepat atau lambat pasti kita alami. Dan yang ketiga, kematian. Itu masalahnya pasti kita hadapi. Jadi firman-firman Tuhannya juga ada nanti untuk ketika kita masalah, firmannya apa. Ketika kita udah mulai ini menghadapi masa tua yang sakit penyakit, firmannya harus beda. Mempersiapkan orang-orang itu memasuki hidup keabadiannya, mempersiapkan dia untuk dipanggil Tuhan. Nah, itu penting. Itu penting. Nah, sekarang kita mau lihat penjahat yang disalib di samping Tuhan. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23. Coba kita baca ayat yang ke 40 atau dimulai 39. Injil Lukas pasal 23 mulai ayatnya ke 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Nah, ini ada penjahat, ada 2 penjahat di sampingnya Tuhan. Yang satu dikatakan menghujat dia. Terus katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, orang ini mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, tidak pantas. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, ini perkataan, ucapan ini sepertinya ucapan yang merendahkan Tuhan. Terus tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Nah, penjahat yang satunya mengatakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Penjahat yang pertama tadi mengucapkan hal itu. Bagi penjahat yang satunya, ucapan itu menunjukkan bahwa dia tidak takut akan Allah. Di ujung mautnya dia masih mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tidak menunjukkan bahwa dia ada rasa takut terhadap Allah. Beda dengan penjahat yang kedua ini, dia katakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Terus 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, penjahat yang satu katakan, kita ini memang pantas menerima hukuman, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Terus lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Terus kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ayat yang ke-43. Nah, ini yang seringkali dipersoalkan.
Banyak orang, bahkan saya dulu juga, kok enak banget ya penjahat itu. Nah, kok enak banget penjahat itu. Nah, sehingga dengan adanya fragmen ini, ada sebagian orang berpikir, ya udah kalau gitu saya akan seperti penjahat itu. Di saat akhir, di ujung akhir hidup saya akan berharap untuk saya bisa senasib seperti penjahat itu. Jadi banyak orang mungkin akan berpikir, demikian mudahkah orang ada di dalam Firdaus? Karena penjahat itu nyatanya hanya karena dia mengucapkan, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi banyak orang yang mempertanyakan, adilkah kalau penjahat itu ada bersama Tuhan Yesus di Firdaus hanya karena dia mengatakan, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya, seperti saya katakan di depan, Firdaus ini adalah tempat sementara yang nyaman sampai menunggu saat penghakiman. Nah, tempat Firdaus inilah yang seharusnya menjadi tempat bagi orang percaya. Jadi orang percaya dipanggil Tuhan. Sementara menunggu penghakiman, saat penghakiman, mereka menempati Firdaus, tempat yang nyaman, Hades yang nyaman. Ada lagi nanti Hades yang tidak nyaman. Nah, itu bagi orang-orang yang jahat. Jadi penjahat itu sebetulnya tidak minta apapun, tidak ada permintaan apapun terhadap Tuhan. Dia hanya mengatakan, ingatlah aku. Tapi ternyata Tuhan Yesus merespon ucapan penjahat itu dengan sesuatu yang luar biasa. Dia menjanjikan Firdaus yang nyaman itu bagi penjahat ini. Dan pasti orang akan mempertanyakan, bagaimana mungkin bisa dia seorang penjahat tetapi bisa mendapatkan perlakuan seperti itu? Nah, ini yang tanda tanya besar. Dia jelas-jelas penjahat, kok bisa? Hanya karena mengatakan, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Nah, ini menjadi polemik, ini menjadi pembicaraan banyak orang. Ya. Karena sementara orang mengatakan bahwa masuk surga itu susah, sulit, harus berjuang. Tapi dari fragmen ini seolah-olah mengesankan bahwa penjahat itu mudah banget. Jadi penjahat ini adalah orang yang pertama kali ada bersama Tuhan. Begitu Tuhan mati, Tuhan disalib, Tuhan mati, Tuhan ada di Firdaus sama penjahat ini. Belum ada orang lain. Terhormat sekali penjahat ini. Maka ini yang seringkali sepertinya digugat oleh banyak orang. Tetapi mari kita menelaah mengapa kok bisa seperti itu. Ya. Ada orang yang berpikiran memiliki pandangan. Ada orang memiliki pandangan. Mungkin orang ini bukan seorang penjahat kriminal. Nah, maksud saya. Jadi mungkin orang ini bukan orang yang melakukan kejahatan kriminal. Merampok, membunuh, mencuri, ya, tahu kan? Kejahatan kriminal, menipu, apapun. Ya, mungkin dia tidak sebagai penjahat kriminal, tetapi bisa jadi dia orang tahanan politik. Ya, jadi dia tahanan politik, penjahat politik. Karena mungkin kalau dia secara moral umum baik, tetapi dia sebagai penjahat politik bisa dihukum. Artinya apa? Dia adalah orang-orang yang menentang dengan kaisar. Dia orang-orang yang bermusuhan, berseberangan dengan kaisar. Maka bagi kaisar pantas dia tangkap orang itu. Nah, kita kan juga menyaksikan ada di negara-negara tertentu lawan politiknya ditahan, dieksekusi. Ya. Jadi ini mungkin bukan orang-orang dengan kejahatan moral.
Dan orang ini mungkin dia adalah musuh atau orang yang selalu berseberangan dengan penguasa. Jadi dia tidak melakukan tindak kriminal atau asusila, tapi dia musuh penguasa, dan ini bisa saja dia dihukum seperti itu. Dan ada pemikiran mungkin penjahat ini, ya, jadi penjahat ini sebelum dia dieksekusi tentu dia di penjara, kan, dia ada di dalam penjara. Nah, waktu dia di penjara, waktu dia ada di dalam penjara, dia sempat mendengar tentang sosok ini, yaitu tentang Tuhan Yesus. Dia mendengar dari dalam penjara, dia mendengar sosok yang sempat dikagumi dan dielulukan banyak orang, dia sempat mendengar hal itu. Ya. Dan mungkin orang ini, penjahat ini, dia juga mungkin sempat mendengar ajarannya, dan menurut dia apa yang disampaikan itu benar. Ya. Maka di dalam ayat 41 dia katakan, ya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Loh, bayangkan, kita jadi, loh, kok tahu penjahat di samping Tuhan, yang penjahat yang baik yang bertobat ini, kok tahu orang ini tidak salah, kalau kamu dan saya pantas memang kita salah. Nah, ini yang menguat takbir. Ternyata orang ini memperhatikan kehidupan Tuhan. Jadi tidak mungkin dia kenal Tuhan Yesus saat disalib di sampingnya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ternyata penjahat itu memperhatikan Tuhan, memperhatikan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus, sampai pada kesimpulannya dia mengatakan orang ini tidak salah, beda dengan kamu dan saya, pantas menerima balasan. Jadi karena dia menyatakan hal ini, dia menyatakan hal itu, dan tentu apa yang diucapkan itu didengar banyak orang. Nah, di sini Tuhan merasakan ada satu pembelaan yang sangat luar biasa. Ya, sementara murid-muridnya lari. Ya, murid-muridnya kan tidak nampak ketika Tuhan Yesus masuk dalam penderitaan dan diakhiri dengan penyalibannya. Tidak ada satu orang pun yang membela, tidak ada. Justru penjahat di samping Tuhan Yesus yang mengatakan dia tidak bersalah. Ya, maka dengan yakin dia mengatakan. Nah, ini yang membuat Tuhan Yesus tidak bisa tidak. Dia sangat mengapresiasi apa yang diucapkan oleh penjahat ini, penjahat yang bertobat ini. Ya, lalu dia berkata, Yesus, ingatlah aku, ya, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Coba bayangkan. Jadi penjahat itu tahu bahwa nanti Tuhan Yesus itu datang, tapi apa? Sebagai raja. Jadi tentu orang ini nggak jahat. Jadi penjahat itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan. Justru orang ini yang sangat mengenal Tuhan. Dia berani mengatakan, yang pertama, orang ini tidak melakukan kesalahan. Yang kedua, dia meyakini bahwa engkau akan datang kembali, dan engkau datang sebagai raja. Penjahat berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai raja. Ini tentu bukan tanpa alasan. Tentu bukan tanpa alasan. Ini yang saya katakan tadi di depan. Mungkin dia sudah lama menyimak, memperhatikan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, apa yang sudah diajarkan kepada murid-muridnya. Ya, ternyata luar biasa, kan? Jadi ketika kita membedah ayat ini dengan lebih teliti, kita baru bisa menerima, oh pantas kalau dia ada bersama Tuhan di Firdaus. Ternyata orang ini bukan orang yang saat itu mengenal Tuhan. Dia tentu jauh-jauh hari dia sudah tahu siapa Tuhan. Ya, dia bisa mengatakan orang ini tidak berbuat kesalahan.
Dia tahu bahwa orang ini akan datang. Kalau engkau datang kembali sebagai raja, ya. Mungkin orang-orang yang selama ini mengikut Tuhan, ketika Tuhan mengajar, itu pun mungkin nggak punya iman, nggak punya keyakinan yang kuat seperti penjahat ini. Dia nggak mungkin. Tapi penjahat ini bisa mengatakan hal yang demikian. Nah, ini yang membuat luar biasa. Ya, ini yang buat dia menjadi sosok yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, di akhir, di penghujung hidupnya Tuhan Yesus, dia dalam kesendiriannya, Tuhan sendiri di kayu salib. Dia tidak melihat satu pun muridnya yang ada di sekitarnya. Ya, tidak melihat apalagi mengadakan pembelaan, tidak ada sama sekali. Tapi penjahat di samping ini justru dia menjadi sosok yang membela Tuhan. Tentu dengan ucapan itu, apabila engkau datang sebagai raja, orang yang mendengarkan itu jadi pasti tidak mungkin dah. Dan dia pasti mengucapkan ini dengan suara yang cukup keras. Ya. Nah, ini yang membuat Tuhan Yesus seperti diyakinkan, aduh, saya masih ada orang yang membela saya, meluruskan. Ya. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini pasti akan diapresiasi. Ya. Coba misalnya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara menghadapi saat-saat kritis seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara dituduh melakukan kecurangan, melakukan kejahatan, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak melakukan apapun karena ada orang lain yang memfitnah Bapak Ibu Saudara. Ya, sementara banyak orang teman kita, teman Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang meringankan, tidak ada yang membela. Terus muncul orang seperti ini yang berani membela. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Pasti akan menghargai orang ini, pasti. Ya, karena kalau tidak ada orang seperti ini, habis dia. Tetapi kalau ada satu, sekalipun dia hanya satu orang, tetapi kalau dia bisa meyakinkan dengan kuat, itu menjadi pertimbangan tersendiri. Ya. Jadi coba kita memposisikan seperti Tuhan dalam keadaan kita yang terjepit, tidak seorang pun yang memperdulikan nasib kita. Ada orang yang mengatakan sesuatu yang benar tentang kita. Ini menjadi penghiburan tersendiri bagi Tuhan. Ya. Dia berani mengatakan bahwa dia sosok yang tidak bersalah dan dia tidak layak untuk disalibkan. Jadi Tuhan Yesus menghargai keberanian penjahat itu, yang mengatakan demikian. Ini satu-satunya pembelaan yang didengar Tuhan saat dia ada di kayu salib. Ya, ini mungkin satu-satunya pembelaan yang didengar Tuhan, penghiburan yang dia rasakan ketika dia ada di kayu salib. Sementara para muridnya yang selama ini mengikutinya tidak nampak sekali, apalagi membela, menampakkan diri pun tidak. Mereka seperti seorang pengecut. Ya. Sikap penjahat ini yang luar biasa. Dia tidak hanya menegur teman penjahat lainnya, tapi dia mengatakan yang sesungguhnya. Jadi ini yang menjadi pertimbangan Tuhan. Kenapa Tuhan akhirnya mengatakan, saat ini juga engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Ya, maka di depan tadi saya katakan, penjahat yang bisa mengatakan itu tidak mungkin dia tiba-tiba bisa mengatakan hal demikian. Tentu penjahat ini sudah membangun konsep berpikir dalam waktu yang cukup lama. Jadi di dalam otak penjahat ini, dalam pikiran penjahat ini, dia mengenal sosok Tuhan Yesus ini. Dan ini lama dia mengamati. Ya. Lama. Karena konsep berpikir itu nggak mungkin dibangun hanya waktu 1 hari, 2 hari, nggak mungkin. Ya.
Dilihat, kita perhatikan ucapan yang keluar dari penjahat ini yang begitu meyakinkan. Ini kita dengan sangat yakin bisa mengatakan penjahat ini mengenal Tuhan Yesus dengan benar, mungkin lebih dari para murid. Kalau enggak mungkin dia mengatakan engkau datang kembali sebagai raja. Enggak mungkin dia mengatakan hal ini. Nah, hal kedua, kita kenal dengan yang dikatakan Rahab, yang dikenal sebagai perempuan sundal. Ya. Dia dicatat sebagai orang beriman, contoh orang-orang yang beriman di dalam kitab Ibrani. Saya dulu sempat berpikir, kok apa gak ada orang lain? Kok harus Rahab? Kok harus Rahab, orang pelacur itu yang dipakai sebagai contoh sosok-sosok yang memiliki iman? Ya, saya dulu sempat berpikir, apakah tidak ada sosok lain? Tetapi setelah kita mempelajari, kita baru bisa mengerti kenapa kitab Ibrani mengatakan dia sosok yang yang berani mempertaruhkan ya hidupnya untuk membela. Rahab, dia memang perempuan sundal, tetapi mari kita lihat mengapa dia kok sampai menjadi perempuan sundal. Ini yang harus kita mengerti. Ya, kita harus tahu yang melatar belakangi mengapa dia menjadi perempuan sundal. Ternyata kehidupan yang dia jalani saat itu, ya, di Yeriko itu kehidupan sangat susah. Kehidupan saat itu di Yeriko itu sangat susah. Orang banyak menghadapi kekerasan. Orang banyak ketemu dengan kejahatan-kejahatan. Dan untuk hidup normal, untuk menyambung hidup dengan hidup normal, bagaimana supaya dia kelangsungan hidupnya bisa, ya, dia ada kelangsungan dalam hidupnya. Sulit dia mendapatkan pekerjaan, ya. Sulit dia mendapatkan uang untuk menyambung hidupnya, sulit. Maka Rahab ini mengambil jalan pintas sebagai perempuan sundal. Karena kebutuhan yang sangat mendesak, yang harus Rahab cukupi, sementara dia memiliki tanggung jawab. Nah, jalan pintas ini yang diambilnya, dia terjun sebagai perempuan sundal, ya, karena keadaanlah yang memaksa dia seperti itu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara dan saya terus berpikir, loh kalau gitu kita yang saat ini hidup dalam keadaan yang sangat susah, bisa kita mengambil jalan hidup, cara hidup seperti Rahab? Oh, tentu tidak. Ya, tentu tidak. Jadi ternyata selama dia menjalani hidupnya, Rahab ini kan dia orang Kanaan, ya, tinggal di Yeriko. Dia selama menjalani kehidupannya, dia sangat memperhatikan orang-orang Israel. Dia memperhatikan Allah orang Israel. Ya, dia lihat, wah, dari pengamatan Rahab, dia bisa membedakan, dia bisa membandingkan Allah orang Israel dengan Allah orang Kanaan. Allahnya Rahab, dia bisa membandingkan. Dia bisa mengatakan bahwa Allah Israel sebagai sosok yang selalu menyertai umatnya, ya, selalu menyertai umatnya. Dan kenyataannya orang-orang Israel itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Sementara Allahnya orang Kanaan, Allahnya Rahab ini, dia bukan Allah yang mengajarkan hidup benar, ya, tidak mengajarkan hidup yang benar seperti itu. Sehingga di dalam diri Rahab itu punya, waduh, ternyata Allah orang Israel itu Allah yang luar biasa, ya, Allah umat Israel Allah yang luar biasa, Allah yang benar, ini Allahnya orang Israel. Maka ketika
dia mendapatkan dua pengintai itu masuk ke rumah dia tahu bahwa ini orang Israel. Dia tergerak untuk membela orang Israel. Karena di dalam hati Rahab itu sudah ada keyakinan, aku mau ikut Allahmu. Karena Allahmu yang lebih benar, Allahmu yang paling benar. Nah, keyakinan ini, tindakan ini, keyakinan ini yang akhirnya menimbulkan tindakan Rahab ini berani menyelamatkan dua pengintai orang Israel itu dengan luar biasa. Ya. Kalau dua pengintai itu tidak diselamatkan oleh Rahab dan dia dibunuh oleh orang Kanaan, maka ceritanya akan lain. Ya, ceritanya akan lain. Tapi karena pengintai ini berhasil, ya, Rahab berhasil melindungi dia sehingga orang Kanaan itu tidak sampai mengambil dan membunuh ini, maka orang Israel memperoleh kemenangan. Nah, ini keputusan ini yang luar biasa. Jadi jangan dianggap apa yang dikerjakan Rahab itu tidak berisiko. Ini sangat berisiko. Ya, karena orang-orang Kanaan, orang Yeriko itu mencari pengintai itu pasti dibunuh. Dan dia pasti di dalam benaknya kalau siapapun mereka yang melindungi, menghalangi dia, pasti akan dia bunuh. Ini risiko. Tindakan yang dilakukan Rahab ini sangat berisiko besar. Karena bukan dia saja yang dibunuh, keluarganya juga bisa dibunuh. Ya. Jadi tindakan Rahab menyelamatkan dua pengintai ini luar biasa. Dia seorang wanita dengan keberanian seperti itu. Dia siap menanggung risiko. Ya. Tapi di balik itu semua, memang di dalam diri Rahab punya keyakinan Allahnya orang Israel itu benar. Maka saya harus membela orang ini. Ya. Dengan apa yang dilakukan Rahab itu, maka orang Israel bisa merebut Yeriko ini. Ya. Dan Rahab melakukan ini dengan iman, dengan keyakinan yang kuat. Ya, bukan asal melakukan, enggak, dia sudah merenungkan Allahnya orang Israel, Allah yang benar. Nah, kita belum tentu berani seperti itu. Ya. Ketika ada orang percaya dan dia menghadapi masa aniaya, penindasan, belum tentu kita berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang benar, Tuhan yang benar. Belum tentu. Ya, karena ancaman penderitaan itu seringkali membuat kita takut. Ya, seringkali membuat kita takut. Bapak Ibu saya takut. Jadi atas tindakannya itu, maka dia dikatakan dia melakukan semua ini dengan iman. Nah, setelah kita mempelajari dua sosok yang mengakhiri hidup kekristenannya dengan indah, dengan manis, ya, sementara orang lain memandang, ya, penjahat itu kan dipandang orang jahat, Rahab kan perempuan Sunda, tetapi dua sosok ini mengakhiri hidup kekristenannya dengan sangat luar biasa. Nah, mari kita juga seperti itu. Mari kita juga seperti itu. Kita mengakhiri dengan iman yang semakin kuat. Kita tidak takut apapun. Kita hanya takut kepada Allah. Kita hanya takut kepada Tuhan. Kita tidak takut risiko apapun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berani menilai orang lain kalau memang orang lain itu benar. Atau kalau memang orang lain itu salah, kita katakan. Nah, tentu kalau kita mau menilai orang lain, kita harus memiliki kebenaran. Landasannya gitu. Jadi kita sudah memiliki kebenaran yang memadai, kebenaran firman Tuhan yang menjadi asupan jiwa kita itu sudah memadai. Kita baru bisa menjadi orang-orang yang bisa menilai orang lain.
Seperti Alkitab katakan, orang-orang yang rohani akan bisa menilai orang-orang yang tidak rohani atau kurang rohani. Tetapi orang-orang yang tidak rohani, dia tidak bisa menilai orang-orang yang rohani. Ya, seperti penjahat di samping Tuhan Yesus, dia bisa mengatakan kamu salah, kita salah, kamu dan saya salah. Pantas menerima apa yang kita lakukan. Pantas menerima hukuman karena apa yang kita lakukan. Sementara dia katakan sosok ini tidak salah. Nah, kemampuan menilai seseorang itu penting bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Penting. Ya, sekarang kita bisa membayangkan kalau orang percaya menjalani hidup kekristenan nggak berpuluh-puluh tahun, tapi ketika dihadapkan masalah kita pribadi, masalah anak kita, masalah keluarga besar kita tidak bisa menilai. Coba bayangkan, kan, waduh, aku nggak bisa nilai, kan repot. Padahal suatu saat kita dihadapkan dengan hal seperti itu, kita harus berani menilai. Nah, kacamata di dalam kita menilai itu harus kebenaran firman Tuhan. Harus kebenaran firman Tuhan. Maka kita tidak memiliki penguasaan akan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara harus bisa menilai orang lain, khususnya anak-anak kita, teman-teman anak-anak kita, calon menantu-menantu kita. Kita harus bisa menilai. Kalau kita nggak bisa menilai, nanti kita ngambil siapa saja jadi menantu, kan repot. Ya. Jadi kebenaran ini mengingatkan penjahat seperti itu, yang dikatakan penjahat itu ternyata dia diperlengkapi dengan pemahaman-pemahaman yang luar biasa. Ya. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus tidak salah. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, datangnya sebagai Raja. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita terus membangun pemahaman kita akan kebenaran kita semakin lama semakin kuat. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara di kantor, di tempat kerja memiliki anak buah banyak dan juga punya atasan. Kalau kita tidak bisa menilai anak buah kita tidak bisa menilai atasan kita, repot kita. Seperti orang yang tidak punya pendirian. Jadi orang-orang yang memiliki integritas dalam hidupnya, orang-orang yang memiliki integritas di dalam hidupnya, biasanya mereka memiliki pemahaman firman yang kuat. Biasanya mereka memiliki pemahaman firman Tuhan yang kuat. Dan ini akan membuat dia memiliki integritas, tidak mau disogok, tidak mau kolusi, ya, tidak mau nepotisme. Ini orang-orang yang memiliki integritas seperti ini. Hal yang ketiga, kita harus menjadi orang yang berani melakukan kalau itu memang benar. Kalau itu kita yakin itu benar di hadapan Tuhan, kita harus berani mengambil tindakan. Kita harus berani memutuskan, sekalipun itu besar risikonya, seperti yang dihadapi Rahab. Rahab punya keyakinan bahwa Allah orang Israel itu benar dan dia pasti akan membela, menyertai umat Israel. Jadi dia yakin. Sama, kalau apa yang kita yakini benar, oh ini benar ini, kita harus berani mengatakan, kita harus punya prinsip. Ya, kita tidak boleh takut konflik dan kita mengorbankan kebenaran. Ya, jangan karena kita tidak mau konflik, kita mengorbankan kebenaran. Kebenaran yang mestinya kita tegakkan, ya sudah deh, tidak boleh. Ya memang kita menghindari konflik secara fisik, konflik secara terbuka, tetapi kebenaran itu tetap harus dinyatakan. Yang salah harus dinyatakan salah, yang benar harus dikatakan benar. Ya, itu yang penting, pesan yang saya sampaikan. Dan yang terakhir yang harus ada dalam diri Bapak Ibu Saudara adalah kita memiliki pengenalan akan Allah itu dengan lengkap. Kita harus memiliki pengenalan akan Allah itu dengan lengkap. Kita memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus itu dengan lengkap.
Dari hari ke hari kita tuh semakin lengkap pemahaman kita tentang hakikat Allah. Makin lengkap. Ya, semakin kita lengkap memahami hakikat Allah, hakikat Tuhan, kita makin tidak mudah berbuat ceroboh, nggak mudah kita berbuat dosa. Ya, kita semakin tidak mudah melukai hati Tuhan, karena kita tahu, sudah mengenal dengan lengkap. Ya, seperti penjahat itu, dia tahu engkau nanti datang sebagai raja. Itu mengenalnya lengkap. Ya. Sementara orang-orang yang menyalibkan dia kan hanya karena emosi, salibkan dia. Dia nggak tahu siapa dia yang disalibkan. Ya, bahkan muridnya pun tidak ada satupun yang ada di sampingnya yang menguatkan atau kan memberikan pembelaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, lamanya kita menjalani hidup kekristenan itu harus bisa meyakinkan kita bahwa nanti saya akan mengakhiri hidup kekristenan ini dengan indah, dengan manis. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang sudah membangun kekristenan berpuluh-puluh tahun, nanti akhir hidup kita hanya seperti itu. Jangan. Bahkan mungkin ada saudara kita yang baru menjadi Kristen 5-10 tahun terakhir ini, kalau dia serius mengenal kebenaran, dia bisa mengakhiri dengan indah juga. Mengakhiri perjalanan kekristenan dengan sangat indah. Ya, ini yang mestinya dialami oleh setiap orang percaya. Nah, pada kesempatan ini saya hanya mau berkata, waktu yang tersisa itu sangat pendek. Ya, jadi waktu yang kita miliki ini saat ini sangat pendek. Jangan kita menggunakan waktu kita dengan sangat ceroboh. Jangan. Ya. Memang kita perlu hiburan, oke. Kita perlu jalan, oke. Tetapi ingat, kita harus menyisihkan waktu untuk Tuhan. Itu tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Ya, kita jangan terlena dengan keadaan kita. Dengan keadaan kita yang begitu nyaman. Ya, seolah-olah kita nggak perlu Tuhan. Jangan terlena. Ingat, jangan terlena. Semua itu hanya menipu. Ya, menipu. Kekayaan itu menipu. Nanti ketika saudara ada di ujung maut, ketika kita sudah tidak berdaya secara fisik, kita baru merasakan, iya ya, kekayaan itu menipu. Dia nggak akan menemani kita. Dia tidak akan pernah membuat kita lebih damai. Tidak mungkin. Dia tidak akan bisa membuat kita merasa lebih damai, lebih sejahtera. Tidak mungkin. Ya. Karena di dalam jiwa manusia itu ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan sendiri. Kecuali Tuhan sendiri. Nah, ini yang terus saya suarakan. Ya. Mari kita mengakhiri hidup kekristenan kita dengan sangat indah, sangat manis. Ya. Nanti akhirnya, kalau toh kita secara fisik kita tidak memiliki kemampuan, tapi kita tidak menyesal. Jangan ada penyesalan, aduh nyesel kenapa saya dulu kok nggak gini, kok nggak. Jangan menyesal. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Ya. Biar hal itu tidak terjadi, maka kita saat ini gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Gunakan waktu kita. Dan ini perjuangan, perlu perjuangan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita angkat pujian, betapa singkatnya hari umur manusia. Singkatnya hari umur manusia, bagai embusan buah, sekejap kan lenyap, hanya
Demikian firman-Mu, dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya, betapa singkatnya hari, umur manusia. Bagai embusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun. Demikian firman-Mu, dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan bermula masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan ajar, Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Ajar kami melakukan kebenaran-kebenaran ini dalam hidup kami. Kami mau terus berjuang bagaimana kami mengakhiri hidup kekristenan ini dengan indah, bahkan sangat indah. Olehnya kami berjuang di sisa waktu yang sangat sedikit ini, Tuhan. Kami akan fokus, kami akan mengarahkan hidup ini bagaimana kami bisa memperoleh kebenaran-kebenaran firman-Mu hari lepas hari untuk mengisi bejana hati kami, dan ini akan membuat kami kokoh, ini akan membuat kami kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajar kami melakukannya. Engkau memberkati jemaat-Mu keluarga besar GSKI Panitia Ciman di sini. Curahkan berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani atas setiap kami. Juga untuk saudara kami yang saat ini mendengarkan ibadah streaming ini, Engkau juga memberkati mereka. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani Engkau limpahkan. Berikan kami kesehatan yang sempurna, damai sejahtera, sukacita surgawi hadirkan dalam rumah tangga kami. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat negara
untuk mengatasi persoalan bangsa ini dengan sebaik-baiknya, dan kami kembali menjalani hidup normal baru yang kita nantikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama berkat